Apa itu? Mulai nampil. Joget sehat selalu kita pokoknya. Ini ada kawan kita mau ikut juga nih. Satu lagi. Mantap. Ini artis adventur, bukan artis odong-odong. Asik. Bahagia. Yang nggak jaga image ya? Jangan lupa bahagia. Nah, nggak ada jaga image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, bebek. Guys, kali ini konten gue agak sedikit berbau agamis, bagi khususnya off-roader muslim. Kali ini Ron Muli mau sharing-sharing tentang adab atau hukum sholat di jalur. Apa aja yang nggak boleh, apa aja yang harus dilakukan, tata caranya seperti apa. Nah, kita cekidot aja ya. Nah guys, sekarang kita lanjut ke masalah hukum waktu sholat. Nah Pawar, kita kan lagi ngetir, kadang suka nanggung nih bahasa hujan segala macam, waktunya yang tak memungkinkan. Yang kodo dan kosor itu gimana hukumnya Pak? Ya, begini Mas Roni. Jadi sebelum ke sana kita tentunya harus tahu waktu sholat. Waktu sholat kan sudah jelas ditentukan oleh Allah lewat Rasulullah SAW. Kalau namanya zuhur itu waktunya dari sekian sampai sekian, asar sekian sampai sekian, maghrib sekian sampai sekian, dan isya dan sebagainya. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Zaman Rasulullah dulu tidak ada jam. Nah, kalau zaman Rasulullah dulu cara menentukannya itu adalah menggunakan apa? Matahari. Jadi patokannya atau ininya tandanya. Kalau waktu sholat zuhur itu dimulai dari saat matahari tengah-tengah kita itu tidak boleh. Itu belum boleh. Itu namanya harus nyebrang dulu. Itu harus, kalau bahasa Inggrisnya itu harus gelewang sedikit. Nah, jadi kalau bayangan kita ini matahari lurus terus, ini larangan sholat. Termasuk ngubur mayit, sholat, termasuk sholat wajib dan lain-lain, kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram itu tidak ada larangan untuk sholat anytime, silakan, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di selain Masjidil Haram itu ada hukum. Atau tadi dilarang pas betul-betul matahari di atas kepala kita plek, itu dilarang sholat. Lumayan apa segala, termasuk ada lagi waktu matahari tenggelam, pas tenggelamnya itu dilarang ngubur mayit. Oke, saya kembali ke waktu sholat. Sholat zuhur dimulai dari Mawar, sebentar, itu kenapa hubungannya sama ngubur mayat? Ya itu kita tidak bertanya seperti itu. Itu kita berdasarkan sabda Rasulullah. Berdasarkan. Ya, itu sebenarnya sabda Rasulullah. Kalau ditanya apa implikasinya dan sebagainya, wallahu a'lam bishawab, itu Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Nanti insya Allah saya bukakan hadisnya, saya nggak hafal itu, tapi saya yakin itu betul insya Allah. Hadis Nasa'i, Muslim, Bukhari, next episode insya Allah. Ya, oke. Waktu sholat, waktunya dimulai dari zuhur. Zuhur itu dimulai dari setelah matahari lingsir sedikit. Bayangan kita tuh sudah tidak di bawah kita persis, tapi sudah melenceng walaupun hanya sekian derajat. Itu dimulai sholat zuhur sampai matahari jalan terus, bayangan kita pas dengan panjang kita. Contoh ini berdiri,
kita ada bayangan, nah bayangan ini plek. Nah ini waktu zuhur udah habis. Setelah ini lewat, bayangan kita itu masuk sholat asar. Oh iya asar Kan? jam 3 kan ya. Ya jam-jam zaman dulu tidak ada jam. Zaman dulu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya semuanya patokannya kalau siang itu matahari, kalau malam bintang atau Kalau yang tadi maghrib gimana Pak? Maghrib itu dimulai, jadi ini asar dimulai dari setelah bayangan kita pas lebihnya itu sekian derajat, silahkan, yang penting lebih dari panjangnya bayangan itu sampai dengan matahari akan tenggelam. Matahari akan tenggelam itu adalah waktunya asar. Pas waktu tenggelam dilarang untuk sholat, dilarang untuk menguburkan mayat dan lain sebagainya, kecuali di Masjidil Haram itu anytime silahkan Anda untuk sholat. Terus sampai maghrib tadi kan, dari maghrib tuh matahari mulai tenggelam. Kalau tenggelam itu kan masih ada sinarnya, sinar sampai sinarnya itu hilang sama sekali. Itulah masuk ke Isya. Sholat Isya sampai, kalau dalam hadisnya itu sampai sepertiga malam yang awal. Ya, sampai sepertiga malam itu ya jam 11-an lah kalau jamnya ya. Jadi kalau di Indonesia ya kurang lebih jam 7 malam sampai jam 11-an malam kalau jam ya. Tapi kalau zaman Rasulullah dulu nggak ada jam. Adanya itu dari itu sampai sepertiga malam yang awal. Terus sampai subuh. Nah, subuh itu dimulai dari saat fajar. Nah, Sebelum misalkan fajar. nih, Ya, Pak, gimana? Ini contoh kasus, misalkan ya kan kita lagi ngetril, Ya. hujan badai, Yes. berkabut, bahkan nggak ada matahari. Ya. Mana caranya? Ya kan, mana pohonan banyak. Nah, sekarang gimana caranya itu? Kita andaikan jamnya rusak semua, Betul. rendam air. Seperti zaman Rasulullah dulu tidak ada apa-apa, hanya ada tanda alam. Betul? Hanya ada tanda alam. Kalau waktu tentunya kita bisa mengira-ngira. Karena kalau kita salah tapi dalam kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis pasti dimakfu. Tapi niat kita tetap sholat pada waktunya. Kok meleset-meleset sedikit karena tidak ada alat yang mengingat yang sebagai petunjuknya, itu tidak ada masalah. Itu yang salah. Yang penting benar adanya. Itu waktu sholat. Terus dengan waktu sholat itu tentunya kita kan bagaimana kita bisa melihat di tengah hutan kiblatnya kemana? Nah, itu dia gimana? Kiblatnya kemana? Jelas. Zaman dulu juga tidak ada kompas. Ada nggak? Nah, zaman Rasulullah sahabat tidak ada kompas. Semuanya yang dilihat apa? Matahari dan bintang dan gunung kalau zaman dulu. Oke, jam dan gunung. Kalau matahari jelas, kita kan posisi di sini. Matahari kan udah tahu kalau matahari itu kalau terbit pasti dari timur, tenggelam di barat. Terus kita punya hukum sholat kita menghadap kiblat. Kita sudah minta kiblat kita ke arah timurnya matahari atau ke arah baratnya matahari. Karena kan posisi kita ini kiblat di Mekah. Kalau orang baratnya Mekah tentunya menghadapnya ke timur. Betul? Karena kita posisi di barat, timurnya matahari, timurnya Ka'bah, berarti kita menghadapnya ke barat. Itu bisa kita analisa. Oke, tapi berarti posisi kita kemana? Matahari kalau siang. Kalau malam biasanya orang melihat gunung zaman dulu. Gunung. Kalau nggak gunung itu udah ketahuan, dia tidak pernah pindah. Ya kan? Gunung itu selatan, barat, timur. Nah, kalau gunungnya banyak, ada gunung Halimun, gunung Salak, ada gunung gede. Betul. Kalau enggak itu berarti bintang. Orang zaman dulu itu pasti melihat bintang. Bintang A, B, C, D itu orang zaman dulu. Saya kecil pun masih ingat yang namanya bintang ini pasti posisinya di sana. Zaman saya kecil tapi sekarang agak susah. Nah, kalau zaman sekarang di tengah hutan itu kita bisa melihat pohon. Ya, pohon. Iya. Dilihatin pohon. Ya, jadi kita bisa melihat. Banyak gitu. Caranya begini. Pohon ini kalau ini sedikit ilmiah. Ada ilmiahnya nih. Pohon, seluruh pohon kalau di tengah hutan
yang paling bagus daunnya pasti yang mendapat sinar matahari langsung di waktu pagi. Oh, ya masuk akal juga, benar ya, ya, ya. Seluruh pohon di tengah hutan, ya pasti akan, bukan pasti, pada umumnya berdasarkan pengalaman, daun yang paling bagus, dahan yang paling bagus dan daun yang paling bagus pasti yang mendapatkan sinar matahari pagi. Ya, pasti akan menjorok ke sana semua. Umpamanya di sini timurnya sana, pasti akan ke sana semua. Terus kita bisa analisa, timur berarti sana. Kita di mana tadi? Nah, Iya, iya, iya. Masuk akal juga ya. Waduh. itu kalau orang Menarik di ini. tengah hutan. Iya, iya, iya. Ya. Pohon ternyata. Mohon bisa. Allah itu memberikan sesuatu menjalani agama. Ad-dinu yusrun. Artinya Agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, sampai Rasulullah itu mengatakan 3 kali. Ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun. Jadi agama itu gampang bagi yang mau menjalani. Tapi kalau nggak mau susah. iya, iya, iya. Yang penting mau. Oke. Sementara itu, syukron, alhamdulillah, Syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you guys. هم أيهم أحسن عملا Mantap. Kita subrek dulu. Subrek. Ansuk. Gimana perasaan kamu? Hah? Perasaan kamu gimana? Sakit hati kalau diansub. Aduh, ini lumayan gel apa? ACP ya. Iya. Langkah tempe. Iya. Jos banget enteng. Salam sehat. Sampai ketemu. Jangan takut corona, lawan corona. Iya, siap. Gasto aja.